Pemirsa, dugaan skandal pembelian pesawat tempur jenis Mirage oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menjadi sorotan. Meski hal tersebut telah dibantah oleh Kementerian Pertahanan, namun Koalisi Masyarakat Sipil tetap melaporkan dugaan korupsi ke KPK. Lagi-lagi Kementerian Pertahanan jadi sorotan. Kali ini sorotan datang dari pemberitaan media asing tentang penyelidikan dugaan pembelian 12 jet tempur Mirage dari Qatar. Tak hanya ramai di luar negeri, berita ini juga menghebohkan publik tanah air yang sebentar lagi menggelar pemilu. Selain menyita perhatian publik, dugaan korupsi pembelian pesawat tempur di Kementerian Pertahanan juga dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi Masyarakat Sipil menemukan dugaan adanya kickback atau komisi yang diterima pejabat Kementerian Pertahanan dari hasil pembelian pesawat tersebut. Dengan membawa beberapa bukti, Koalisi Masyarakat Sipil kemudian melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ada beberapa bukti yang kami lampirkan, namun kami belum bisa menyampaikan bukti-buktinya apa saja. Akan tetapi bukti-bukti tersebut kami yakini menyokong argumentasi yang kami sampaikan dalam dokumen pengaduan. Ada beberapa, cuman kalau bicara soal bukti kan tidak terkait dengan kuantitas ya, tapi sejauh mana bukti itu bisa menjelaskan. Satu atau dua bukti tidak menjadi persoalan bagi kami, tapi bukti-bukti itu kami yakini dapat dijadikan petunjuk oleh KPK untuk mendalaminya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan membantah informasi tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa berita tersebut adalah fitnah dan bohong. Jelas ini adalah hoax dan fitnah. Kenapa hoax dan fitnah? Ada tiga hal. Hal pertama adalah tidak ada pembelian pesawat Mirage, even itu direncanakan, namun sudah dibatalkan. Jadi tidak ada pembelian pesawat Mirage, dan artinya tidak ada kontrak yang efektif ya di Kemhan terkait dengan pembelian Mirage. Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoax tersebut itu jelas adalah fitnah. Meski pemberitaan media asing tersebut sulit dibuktikan, namun informasinya terlanjur membuat heboh publik tanah air. Polemik pembelian pesawat tempur itu tetap bergulir meski Kementerian Pertahanan telah membantahnya. Publik menunggu tindak lanjut KPK atas kasus ini. Jika benar terbukti, maka siapapun yang terlibat wajib diseret ke pengadilan. Namun jika dugaan itu tidak terbukti, maka nama baik siapapun yang disebut dalam laporan harus dipulihkan agar tidak ada kecurigaan bahwa kasus ini bermuatan politik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan kinerja Bawaslu hingga Rp29 juta untuk kelas jabatan tertinggi. Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Presiden tersebut, namun Istana menjelaskan kenaikan tersebut sudah direncanakan sejak Oktober 2023. Presiden Joko Widodo resmi menaikkan tunjangan kinerja atau tukin pegawai Badan Pengawas Pemilu. Tepat 2 hari sebelum pencoblosan dengan angka tertinggi senilai Rp29 juta. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diteken 12 Februari 2024. Tunjangan kinerja Bawaslu ini menyesuaikan dengan kelas jabatan. Tingkat tertinggi yaitu kelas jabatan 17 menerima tunjangan hingga Rp29.085.000 per bulan. Sedangkan kelas jabatan terendah, kelas jabatan 1 menerima tukin Rp1.968.000 per bulan. Terkait kenaikan tunjangan kinerja Bawaslu RI membantah tentang adanya isu ke arah ketidaknetralan di pemilu.
Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan pihaknya akan tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan kenaikan tukin tersebut sudah diusulkan sejak Oktober 2023. Ari menjelaskan kenaikan tunjangan kinerja itu berbasis kenaikan penilaian indeks reformasi birokrasi. Kita beralih ke informasi lainnya, sutradara dan 3 pakar hukum tata negara dalam film Dirty Vote dilaporkan ke Mabes Polri. Pelapor menilai film dokumenter yang gamblang memaparkan data dan temuan dugaan kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu paslon di Pilpres 2024. Kemunculan film dokumenter eksplanatory Dirty Vote memunculkan ragam opini publik. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia melaporkan sang sutradara Dandi Dwi Laksono beserta 3 pakar hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari ke Mabes Polri. Pelapor menilai film dokumenter yang gamblang memaparkan data dan temuan dugaan kecurangan pemilu telah merugikan salah satu paslon Capres-Cawapres. Bukan hanya itu, sejumlah acara nonton bareng Dirty Vote juga mendadak dibatalkan dengan alasan masa tenang pemilu. Manajemen M Block Space Jakarta memberi penjelasan terkait pembatalan acara nobar Dirty Vote yang semula diagendakan pada Senin 12 Februari. Pembatalan beralasan mengikuti masa tenang pemilu. Pembatalan acara nobar Dirty Vote juga terjadi di Gresik, Jawa Timur. Dalam unggahan pihak penyelenggara acara nobar yakni River Warrior menjelaskan pembatalan terjadi usai didatangi oknum kepolisian. Kurang dari 24 jam, film Dirty Vote telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Namun seketika, akun YouTube Dirty Vote terkena shadow ban sehingga hilang dari pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin ikut berkomentar terkait film Dirty Vote. Ma'ruf berharap kecurangan di pemilu tidak terjadi. Semua pihak harus ikut mengawasi agar pemilu berlangsung jujur dan adil. Semua pihak ya harus menjaga supaya pemilu ini berjalan dengan baik, jurdil ya, dan di TPS-TPS kan sudah ada pelaksana, kemudian ada juga saksi-saksi, dan semua ikut mengawasi. Saya kira mudah-mudahan tidak terjadi ya ketidakjujuran, itu mudah-mudahan tidak terjadi. Saya kira harapan kita semua begitu, supaya pemilu ini berjalan dengan lancar ya, saya kira itu. Apa sebenarnya yang menjadi alasan 3 tokoh dan sutradara film Dirty Vote dilaporkan? Benarkah film tersebut merugikan salah satu pasangan calon di Pilpres 2024? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami Ketua DPP Voksi sekaligus pelapor Natsir Sahib dan analis politik Henry Satrio. Kami juga sudah menghubungi pihak terlapor namun belum ada yang bersedia untuk bergabung sama dengan kami. Kami sapa Bung Henry Satrio dan Bung Natsir. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam Abraham. Assalamualaikum Bang Nasir. Bung Natsir, bisa mendengar suara kami? Kami belum bisa mendengar dengan jelas suara Anda. Masih di mute tuh Bang Nasir. Nampaknya mode audio harus diaktifkan dulu, Pak. Oh ya, siap. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Hensat. Oke. Ya, Bang Natsir, saya harus ke Anda dulu ya. Anda menyebutkan dasar dari pelaporan ini adalah karena film ini diduga membuat kegaduhan dan menyudutkan salah satu capres. Kegaduhan apa yang Anda maksud? Jadi begini yang menarik. Kita ini kan selalu berada dalam posisi di mana sejak putusan MK dikeluarkan, lalu muncullah politisasi etik bagi saya. Lalu saat ini muncul para akademisi yang kemarin menyatakan dari guru-guru besar universitas, yang menurut saya juga itu bagian dari politisasi perguruan tinggi. Nah, tiba-tiba kita sudah selesai dengan berkampanye, sudah masuk hari tenang, semua pasangan calon juga sudah mempersiapkan, tiba-tiba muncul sebuah film
yang menurut saya film ini tidak sehat, bahkan cenderung menjadi dirti propaganda kalau kata Pak Prof. Yusril Iza Mahendra. Saya menganggapnya ini menjadi permasalahan yang serius dan harus disikapi. Saya sebagai warga negara Indonesia. Apa indikator Anda mengatakan film tersebut tidak sehat? Tentu sangat tidak sehat dong. Bagaimana? Pertama adalah indikator satu. Film ini dimunculkan berdasarkan data opini media, Pak. Belum ada ketentuan hukum yang mengatakan ada kecurangan pemilu. Tapi penggiringan opini dari film ini adalah seolah-olah kecurangan pemilu itu nampak nyata. Padahal itu hanya giringan opini dari media-media. Nah, kalau soal dibilang media kredibel dan lain-lain, itu kan multitafsir. Tapi belum ada alasan atau dasar hukum yang menyatakan bahwa film ini dinyatakan atau pemilu ini benar-benar dikatakan sebagai kecurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat ada ketidaksehatan karena menyudutkan seolah-olah Presiden Joko Widodo di sini. Mengapa demikian? Seolah-olah Presiden Joko Widodo dikatakan sebagai mengatur sedemikian rupa soal pemenangan pemilu. Ini kan sangat tidak sehat. Ketiga, film ini dimunculkan di saat masa tenang. Padahal melalui aturan pemilu, kampanye, dan tidak boleh ada juga yang menyudutkan ataupun menguntungkan salah satu paslon ketika hari tenang. Dan yang keempat, terakhir, film ini akan menjadi sebuah catatan yang saya yakini siapapun nanti pemenangnya, film ini bisa menjadi alasan untuk orang-orang tidak mengakui atau bisa dikatakan mendiskreditkan pemilu. Jadi nanti dengan alasan film ini yang seolah-olah dia publish oleh akademisi-akademisi yang saya yakin kredibilitasnya bagi saya untuk saat ini karena kredibilitasnya sangat diragukan. Oke, Bung Natsir, saya bergeser ke Bung Henry ya, Bung Hensat. Apa Anda sependapat dinyatakan bahwa film tersebut penggiringan opini dan dianggap membuat gaduh di hari tenang? Ya, ada 3 hal yang menurut saya tadi yang disampaikan oleh Bang Natsir. Yang pertama adalah politisasi kampus atau universitas, kemudian tentang kredibilitas para ahli, dan ketiga film. Nah, ini 3 hal yang berbeda ini, Bang Abraham, yang harus disikapi. Kalau tentang kampus, menurut saya keresahan guru besar dan kampus itu wajar dan biasa dalam sebuah demokrasi. Pun Pak Joko Widodo sudah juga menganggap sebagai hal itu adalah bagian dari demokrasi, jadi bukan tentang politisasi. Kemudian tentang kredibilitas, setiap ahli memiliki kredibilitas sendiri yang sudah terregister ya, atau tersertifikasi dengan bukti selesai pendidikan misalnya dari universitas yang mereka di mana mereka belajar. Ya, jadi kalau itu menurut saya juga tidak semudah itu dianggap kredibilitas turun. Kemudian tentang film, menurut saya memang ada berbagai pro dan kontra, Bang Abraham. Ada yang setuju dan ada juga yang menolak itu, dan itu juga sebuah hal yang wajar saja. Kalau menurut saya sih harusnya film dibalas dengan film gitu. Jadi kalau kemudian ada yang tidak setuju dengan film ini, ya terbitkan saja film yang lain. Dan kemudian kalau ada kaitannya dengan pemilu, maka harusnya laporan dilayangkan kepada Bawaslu. Bawaslu kan juga punya sentra Gakumdu yang terdiri dari berbagai aparat pemerintah juga. Jadi memang seharusnya ke sana. Tapi dalam ranah demokrasi, apa yang disampaikan oleh Pak Natsir ini boleh dan sah saja. Jadi silakan saja atau kontra terhadap film ini. Tapi menurut saya sih yang disampaikan di dalam film itu dia cuma bercerita aja sih tentang runutan-runutan yang terjadi ya, cerita tentang KMK, kemudian cerita tentang bansos. Itu semuanya sebetulnya kan sudah ada di ranah publik gitu. Jadi bedanya dengan misalnya filmnya Dandi yang lain, Sexy Killers gitu ya. Atau Dandi juga membuat tuh film tentang Pak Jokowi ke-7, waktu itu judulnya di 2014 yang membuat Pak Jokowi terpilih. Sexy Killers itu justru banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi kalau yang Dirty Vote ini justru itu sih sebetulnya sudah jadi rahasia umum yang kemudian dikompilasi sama Dandi, kemudian dikomentari oleh Bibit, Ferry, dan Uca. Oke, Bung Hensat, saya kembali ke Bung Natsir. Bung Natsir, kalau disebut salah alamat laporan Anda, harusnya ke Bawaslu kalau misalnya Anda merasa bahwa film ini mengganggu di hari tenang. Pertama, saya sudah melapor ke Bawaslu.
Namun besok dalam pendalaman itu tadi di Kekumtu. Jadi sebelum saya ke Mabes Polri, saya sudah ada pendalaman ke Bawaslu. Tadi pun di Mabes Polri, kami diminta juga untuk melapor ke Komisi Penyiaran. Jadi artinya begini, yang jadi muncul seolah-olah Mabes Polri pasti menerima laporan kita, itu kan belum tentu. Karena kan kita sebagai warga negara itu gak ada niat kriminalisasi. Bahwa kalau kita merasa ada terjadian pelanggaran hukum yang harus kita tegakkan, kita melapor sebagai warga negara. Urusan diterima atau tidak diterima itu kebijakan Mabes Polri. Urusan ada hukum yang mengikat atau tidak itu kebijakan Mabes Polri. Oke, kalaupun sebelum itu, kalaupun kemudian dianggap bahwa laporan ini kemudian mengekskalasi kasusnya, kemudian exposure-nya semakin tinggi dan semakin gaduh jelang pencoblosan, bagaimana Anda menilainya? Loh, saya justru ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa film ini nggak baik-baik aja, bahwa film ini juga tidak menerima secara murni, karena film ini sekarang menjadi alat politik bagi paslon tertentu. Oke. Dan di sana kalau misalnya dikatakan Bung Natsir ya, kan kita lihat di sana ada intelektual yang mempresentasikan dan menyampaikan beragam informasi lah, ada Mas Uceng, Mbak Bibip dan juga ada Pak Ferry Amsari yang mereka adalah seorang yang punya latar belakang disiplin ilmu di bidangnya masing-masing. Bagaimana Anda menilainya? Iya, makanya saya coba saya dijelaskan juga. Mungkin bisa dikasih penjelasan dengan Bang Hendry Satrio. Ada nggak sih pelanggaran hukum yang telah diputuskan memang ada kecurangan pemilu? Ada nggak? Kan selama ini yang digoreng soal MK-MK, yang basisnya adalah etik. Kalau kita mau bilang masalah MK-MK, panjang lagi penjelasannya. Tapi kan setidaknya Anwar Usman itu hanya mewakili diri sendiri. Kalau tidak ada 4 yang menyetujui MK-MK kan juga tidak terjadi. Kedua, masalah MK-MK itu kan produk etik. Tapi kan seolah-olah masalah etik ini menjadi permasalahan dan momok dalam pemilu. Padahal harus diingat, etik ini kan tolak ukurnya berbeda-beda, Pak. Gak bisa kita dalam bernegara itu mewujudkan kami tangkap poin Anda. Saya ke Bung Hendry. Produk dalam negara, sedikit lagi Mas, dalam produk bernegara itu adalah hukum. Nah, kalau ada aturan hukum yang mengikat, maka itu harus kita patuhi bersama-sama. Tapi kalau etika ini kan seolah-olah poinnya kami tangkap. Saya ke Bung Hendry ya. Bung Hendry, kalau disebut ini adalah alat politik, apa iya betul dan siapa yang diuntungkan? Sebetulnya kalau Bang Nasir sudah menonton seluruh film itu, tentang MK-MK itu hanya salah satu bagian saja dari berbagai hal yang disampaikan di film itu. Terus kemudian yang kedua, di dalam film itu ada tentang kritik terhadap paslon 1, 2, 3, karena itu juga ada paslon 1 tentang menterinya, paslon 2 tentang menterinya, paslon 3 juga ada tentang menterinya, jadi semuanya ada. Dan terus kemudian di dalam film itu juga ada beberapa pengaruh dari misalnya cerita tentang kepala desa, cerita tentang PJ, kemudian cerita tentang surat-surat. Jadi makanya kalau menurut saya sih film itu tuh makanya judulnya film dokumenter, karena hanya menyajikan dokumen-dokumen yang tersedia selama ini, kemudian dikompilasi oleh Dandi gitu ya, jadilah film itu. Nah, saya sempat ngobrol juga Mas Abraham dengan Dandi itu, salah satu hal ini disampaikan oleh saya Ferry. Jadi salah satu ide kemunculan film ini tuh terinspirasi dari filmnya Al Gore yang The Unconventional Truth, itu tentang lingkungan ya. Gitu. Bahkan settingnya juga mirip gitu. Sehingga pada saat itu memang dia hanya menampilkan dokumen-dokumen aja. Jadi ada dokumen-dokumen yang tercecer kemudian dijadikan satu. Jadi MK-MK itu hanya salah satu bagian saja, itu bagian Bibip tuh, tapi ini Ferry dan Uceng itu tidak terlalu dalam. Boleh nggak saya masuk? Tunggu sebentar, biarkan dia dihabiskan dulu. Bung Hensat, singkat saja sebelum terakhir ya ke Anda ya, karena waktu kita terbatas nih. Ya, jadi sekali lagi saya katakan sih sebetulnya itu hanya dokumenter kemudian dijadikan satu, dan ceritanya bukan hanya tentang salah satu paslon tapi tiga-tiganya ada.
dan kemudian MK hanya salah satu bagian. Ada juga cerita tentang PJ, tentang desa, tentang bansos dan lain-lain. Iya. Memang dokumentasi sebetulnya yang dijadikan satu, makanya namanya judulnya itu film dokumenter gitu. Nah, saya kembali ke Bung Natsir sekaligus yang menjawab ya Bung Natsir, karena waktu kita terbatas, akan singkat. Kalau dianggap kemudian bahwa film ini adalah pembungkaman misalnya dari awal hingga akhir mengenai permasalahan yang muncul dalam film tersebut. Nah, data-data tersebut memang berdasarkan data-data dari opini media bagi saya. Karena apa? Kenapa opini belum berdasarkan fakta? Kedua, kenapa saya sangat protes dengan hadirnya film ini? Karena apa? Siapapun nanti akan pemenangnya, masyarakat diajarkan untuk mengatakan bahwa pemilu ini poinnya sudah Anda sampaikan tadi. Terakhir barangkali yang penting Anda jawab adalah bagaimana kemudian ada anggapan pelaporan ini dianggap pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Singkat saja. Loh, kebebasan itu harus didasari pada tanggung jawab diri, apalagi melekat pada soal akademisi tadi. Kalau tidak bisa memberikan tanggung jawab tentang apa yang disampaikan, sedangkan yang disampaikan itu tujuannya adalah fitnah, tujuannya adalah untuk mendiskreditkan pemerintah, tujuannya adalah untuk membuat masyarakat nanti akan heboh pasca pemilu, terjadi perpecahan karena merasa pemilu ini dianggap curang. Itu kan menjadi harus tanggung jawab dari para akademisi dong. Poinnya sudah ditangkap. Bebas berbicara, melupakan hal yang lain. Tanggung jawab warga negara harus poinnya sudah kami tangkap Pak Natsir ya. Soal tanggung jawab dan lain sebagainya. Sayang sekali Bung Hensat, saya tadinya ingin ke Anda lagi, tapi saya sudah diteriakin nih untuk segera menghentikan dialog ini. Mohon maaf Bung Hensat, masih ada waktu nggak ini kalau kita lanjut? Kita harus akhiri ya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu Anda Bapak-bapak. Pemirsa, diduga melakukan politik uang di masa tenang, seorang ASN di Kabupaten Cianjur ditangkap Satgas Money Politik, Bareskrim Polri, dan Bawaslu. Dari tangan terduga pelaku, Satgas Money Politik menyita sejumlah amplop berisi uang Rp30.000 dan spesimen contoh kertas suara. Seorang ASN yang menjabat sebagai Kasih Kesra di kantor Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diamankan Satgas Money Politik Bareskrim Polri dan diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Cianjur. Terduga pelaku diduga menyebarkan amplop berisi uang pecahan Rp30.000 kepada relawan dan warga, serta menyebarkan spesimen kertas suara atau contoh kertas suara yang diarahkan ke salah satu calon legislatif dari salah satu partai di masa tenang. Bawaslu Kabupaten Cianjur mendapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan di masa tenang, dan itu informasi tersebut kami terima dari pihak kepolisian. Guna mendalami kasus ini, Bawaslu akan memeriksa dan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan money politik terduga pelaku. Jika terbukti, maka pihaknya bersama tim penegak hukum terpadu akan memproses pidana pemilu ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Satu hari jelang pemilu 2024, Majelis Ulama Indonesia kembali mengingatkan agar tidak tergiur dengan politik uang atau biasa disebut serangan fajar. MUI menyebutkan serangan fajar hukumnya haram. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa, Asrorun Niam, memastikan serangan fajar berupa memberi barang atau uang untuk mempengaruhi pemilih jelang pencoblosan pemilu hukumnya haram, termasuk orang yang menerima uang atau barang yang kemudian mempengaruhi pilihannya.
Majelis Ulama Indonesia sebelumnya telah mengeluarkan fatwa haram politik uang dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 yang digelar di Kalimantan Selatan tahun 2018 silam. Koruptif seperti sogokan atau yang dikenal sebagai mahar politik, uang politik, serangan fajar dan lain sebagainya. Uang yang diberikan untuk kepentingan memilih calon tertentu atau kita meminta imbalan dalam upaya memilih calon tertentu itu diharamkan dan tidak akan mengantarkan kepada keberkahan. Demi menyukseskan penyelenggaraan pemilu, petugas KPPS, KPU, TNI, dan Polri beserta warga bergotong royong mendistribusikan logistik pemilu ke tiap TPS di ND, Nusa Tenggara Timur. Petugas harus memikul kotak suara dan menyeberangi sungai berarus deras. Demi mensukseskan penyelenggara pemilu, petugas KPPS Desa Fataatu Timur, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dibantu oleh warga, memikul kotak suara menyeberangi sungai berarus deras. Tidak hanya jembatan untuk menyeberangi sungai Lawaloka sepanjang 100 meter ini, yang merupakan satu-satunya akses bagi aktivitas warga setempat. Meski harus menerjang medan yang sulit, distribusi logistik pemilu berjalan baik dan tidak ada kerusakan apapun. Total ada 30 kotak suara dan perlengkapan logistik lainnya untuk 6 TPS dari kedua desa tersebut. Petugas KPU Kabupaten Tulang Bawang dibantu Polri dan warga juga bekerja keras mendistribusikan logistik pemilu dari Kecamatan Dente Telandas menuju Desa Sungai Burung. 20 kotak surat suara dan juga alat perlengkapan pemungutan suara dikirim menggunakan perahu nelayan dengan menempuh jarak hingga 40 km. Distribusi logistik yang melalui perairan ada 3 kecamatan. Pertama di Rawajitu Timur, Minakjebi, Bola Teladas itu menggunakan speed. Kemudian di Teladas ada 4 TPS di Sungai Burung. Sementara di Papua, aparat gabungan TNI Polri dan Bawaslu melakukan pengamanan ketat proses pendistribusian logistik pemilu, utamanya dari gerakan separatisme. Pendistribusian dimulai sejak 11 hingga 13 Februari untuk 225 TPS yang terbagi dalam 2 daerah pemilihan. Logistik pemilu didistribusikan ke wilayah pegunungan Mimika menggunakan helikopter Polri dan dikawal oleh aparat keamanan. Yang sudah dilakukan mulai dari tanggal 13, tanggal 12 dengan tanggal 11 yang kemarin. Nah, itu 4 distrik. Yang pertama itu yang terjauh. Nah, yang hari kedua kemarin 11 distrik. Pendistribusian logistik pemilu berjalan lancar di tengah anomali cuaca yang dapat mempengaruhi penerbangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ketua KPPS di Medan, Sumatera Utara meninggal dunia. Ketua KPPS meninggal diduga karena kelelahan. Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Babubara, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Firmanto meninggal dunia. Penyebabnya diduga karena kelelahan dan kerap pulang hingga larut malam jelang hari pencoblosan. Sebelum meninggal dunia, Firmanto sempat mengalami sesak nafas. Nyawanya sudah tidak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Keluarga Firmanto menuturkan jika selama hidupnya almarhum tidak memiliki riwayat penyakit. Sebelumnya ada mengidap penyakit nggak orang tua bang? Nggak ada ya. Ini berapa hari mau pencoblosan nih almarhum jam-jam berapa pulang bang? Jam 3, jam 4. Berarti kemungkinan kelelahan nih bang? Iya, kelelahan. Almarhum ketua KPPS bang? Iya, ketua KPPS. Rencananya Firmanto sendiri akan bertugas pada hari pencoblosan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, besok pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan memberikan suaranya dalam pemungutan suara di pemilu 2024. Masing-masing paslon akan milih di TPS yang berbeda-beda.
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia akan memberikan suaranya dalam pemungutan suara di pemilu 2024. Masing-masing paslon akan memilih di TPS yang berbeda-beda. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan mencoblos di TPS 60 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sementara cawapresnya Muhaimin Iskandar atau Caimin nyoblos di TPS 023 Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan nyoblos di TPS 33 Bojongkoneng, Bogor, dan cawapresnya Gibran Rakabuming Raka akan menggunakan hak pilihnya di TPS 34 Manahan, Solo. Sementara capres nomor 3 Ganjar Pranowo akan mencoblos di TPS 11 Semarang, Jawa Tengah, dan cawapresnya Mahfud MD di TPS 106 Sleman, Yogyakarta. Ketiga pasangan capres-cawapres akan nyoblos sesuai domisili di KTP. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, polisi terus mendalami kasus dugaan pembunuhan berencana Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante. Terbaru, Polda Metro Jaya memeriksa ayah kandung Dante selama 2,5 jam. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro terus mendalami kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan putra dari Tamara Tiasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo atau yang akrab disapa Dante. Pihak kepolisian bersama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR rencananya akan memanggil ibu kandung korban Tamara Tiasmara. Kemudian terhadap ibu korban, saudari Tamara, itu juga akan dijadwalkan pemeriksaan psikologi forensik. Sementara itu ayah kandung Dante yakni Dimas memenuhi panggilan Polda Metro Jaya bersama APSIFOR. Enggar Dimas diperiksa selama 2,5 jam dan mendapat beberapa pertanyaan terutama soal kondisi usai Dante meninggal dunia. Ia mengaku hancur usai anak hasil pernikahannya dengan Tamara Tiasmara menghembuskan nafas terakhirnya. Kesel sih, ya keselnya dikit lah, keselnya banyak lah, maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga, yang selama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh, ini kecurigaan perasaan seorang bapak. Sebelumnya pihak polisian memeriksa tersangka Yuda Arfandi, pacar dari Tamara Tiasmara sebanyak 2 kali. Pihak polisian juga menyita telepon seluler dari Yuda dan sedang melakukan pemeriksaan digital forensik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali memberikan pendampingan kepada kasus korban kekerasan seksual. Kali ini RPA Partai Perindo memberikan pendampingan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Warakas, Jakarta Utara. Saya Partai Relawan Perempuan dan Anak atau RPA Perindo mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Utara. Kedatangan RPA Perindo untuk memberikan pendampingan kasus dugaan pencabulan oleh BS, pria berusia 30 tahun, terhadap anak laki-laki berinisial J yang berusia 12 tahun di wilayah Warakas, Jakarta Utara. RPA Perindo meminta kepolisian segera menindaklanjuti kasus pencabulan ini karena terduga pelaku masih bebas berkeliaran. Dan juga kita tetap mengupayakan korban agar selalu terlindungi dari pelaku ini. Dan pelaku ini saya juga akan berkoordinasi dengan penyidik, kemudian juga masyarakat di sana, baik itu RT RW, sehingga pelaku tidak bisa menyelarikan diri ataupun berupaya menjauh dari Jakarta Utara. RPA Perindo berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan memberikan keadilan pada korban kekerasan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, warga di sejumlah daerah mengeluhkan meroketnya harga beras. Salah satu faktor kenaikan beras akibat maraknya bantuan sosial di tahun politik.
Harga beras di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir meroket cukup tinggi hingga menembus 16 hingga 17 ribu rupiah lebih per kilogramnya untuk jenis premium. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menyebut penyebab kenaikan harga beras dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya tingginya permintaan beras akibat maraknya bantuan sosial. Di samping itu juga akibat belum memasuki musim panen raya di daerah lumbung pangan karena masa panen diprediksi terjadi di akhir Maret sampai dengan April 2024. Ada kenaikan permintaan, ada kenaikan permintaan. Memang ada bansos kan kemarin, ada bantuan pangan, dan ini memang terus terjadi kelonjakan permintaan. Di samping itu saat ini yang biasanya tahun kemarin itu sudah memasuki musim panen, di beberapa tempat memang belum terjadi musim panen. Dan kita untuk impor kan di Januari sampai dengan Maret ini diinformasikan kan ada impor juga ya untuk mengendalikan harga itu. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga beras, Pemda DIY akan menambah ketersediaan pangan dan operasi pasar murah di beberapa tempat. Hal itu guna memberikan akses masyarakat dalam mendapatkan beras murah. Sementara itu, harga beras di Pasar Badak Pandeglang, Banten juga terpantau makin melonjak. Hingga Februari saat ini, harga beras tembus 17.000 per kilogram. Selain harganya yang naik, para pedagang pun mulai kesulitan memperoleh pasokan beras di wilayah lumbung padi di Provinsi Banten tersebut. Sepanjang saya bangun beras itu tahun ini paling mahal. Nah kalau biasanya kenaikannya sampai berapa? 11.000 tahun ke belakang itu. Sekarang yang ke 17.000 ya kilo. Sementara salah seorang warga Pandeglang, Rahma, mengaku keberatan dengan harga beras yang saat ini semakin tinggi karena membuat warga semakin kesulitan. 13-14, kapan sih beras turun gitu ya, bisa lebih murah lah gitu seperti semula gitu. Jadi kalau yang banyak pengeluaran itu banyak kebutuhan tuh kayak merasa keberatan banget. Meski banyak yang protes, namun warga tetap membeli beras meski harus mengurangi takarannya karena merupakan kebutuhan pokok. Namun, warga lebih memilih membeli beras medium dibandingkan beras premium.